Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yaumul arba'a 21 Mei 2025 Ba'dal Asr, masih kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Raqaiq dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang baru. Dan di bab yang baru ini kita masuk kepada permasalahan babun fil muhafadhati alal a'mal, bab tentang berusaha untuk selalu menjaga amal-amal yang telah kita lakukan. Maka pembahasan kita di dalam bab ini, setelah kita mengetahui di bab-bab yang lalu penjelasan tentang turukul khair, banyaknya jalan-jalan kepada kebaikan, dan di pelajaran yang dekat telah kita selesaikan bahwa kita ini harus tengah-tengah dalam melaksanakan peribadatan, tidak gulu dari segi amalan dan i'tiqad. Juga di sini sekarang membahas tentang selalu menjaga amalan-amalan. Maka masih ada di sana tasmi' hadis. Ada yang hafal hadis? Fadhalu hafizakum. Bismillah. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, babun fil muhafadhati 'alal a'mal. Bab yang baru tentang kita ini harus untuk terus menjaga amal-amal soleh. Maksud dari bab ini adalah setelah kita mempelajari di bab yang lalu bagaimana jalan untuk masuk surga, berapa banyak amal-amal soleh dan sedekah-sedekah yang bisa kita laksanakan. Kemudian di bab yang sebelum ini, agar kita terus melaksanakan amalan-amalan dalam keadaan tidak gulu dan tidak tafrid. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang amalan-amalan itu please dijadikan dalam keadaan terus-menerus. Maka makna dari hadis ini mengarah kepada hadis nanti, hadis Aisyah yang ma'ruf, yang mana Nabi Muhammad SAW memberitahukan ahabbul a'mal indallah, the action believed of Allah, adwamuha walau qil, continuity, meskipun dia dalam keadaan sedikit. Maka ini pembahasan kita di dalam bab ini, agar kita terus melaksanakan amalan-amalan. Jika kita terbiasa melaksanakan sholat duha meskipun 2 rakaat, maka laksanakan terus, jangan terputus. Jika kita mampu untuk melaksanakan puasa 3 hari dalam 1 bulan, ayamul bid, siam, salasata asr, arba'ata asr, khamsata asr, laksanakan setiap bulan, every month, 3 day. So please don't cutting. Tidak ada terputus dalam permasalahan ibadah tersebut. Fahada al-murad fi hadal bab, babun fil muhafadhati 'alal a'mal. Maka di sini penulis beristidlal dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan bagaimana orang-orang di zaman dulu, al-Yahud wa Nasara yang diinginkan, maka mereka melaksanakan suatu amalan-amalan yang terputus. Alam yakni lilladina amanu an yakhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq wala yakunu kalladina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala
mengingatkan kepada kaum muslimin, tidaklah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala supaya hati mereka itu khusyuk untuk selalu mengingat Allah dan kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka, yakni Al-Quran. Dan janganlah mereka itu berkeadaan yang serupa dengan orang-orang yang telah diberi kitab pada masa lalu, yakni orang-orang Yahud wan Nasara sebelum mereka, tetapi mereka telah melalaikan apa yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka telah melalui masa yang panjang, kemudian menjadi keraslah hati mereka tersebut karena enggan menerima kebenaran, karena mereka membaca dari Taurat tetapi tidak mau mengamalkan. Wajah pendalilan di dalam ayat ini jelas, yang mana di dalam ayat ini kaum muslimin terus melaksanakan apa yang Allah berikan di dalam ayat Al-Quran dan mengimaninya dan terus mengamalkannya. Adapun orang-orang yang sebelum mereka al-Yahud, maka mereka telah lama meninggalkan amalan-amalan dari kitab-kitab mereka. Dan berfirman juga Allah Ta'ala, wa qafaina bi Isa ibn Maryam wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladina taba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Maka cukup sampai di sini wajah pendalilan. Maka di dalam ayat yang kedua Allah mengingatkan, kemudian kami, yakni Allah Jalla wa'ala, mengiringkan di belakang mereka dengan para rasul kami, dan kami iringkan pula dengan Isa anak Maryam, serta kami berikan Injil kepadanya. Kami memberikan juga perasaan kasih sayang dalam hati para pengikutnya. Adapun keruhbaniahan, apa itu makna keruhbaniahan? Artinya adalah mereka hidup dalam kloster bagi para penganut ataupun pendeta ataupun biarawan, biarawati orang-orang Nasrani. Maka kebiarawatian dan keruhbaniahan dan kependeta-pendetaan itu tidak ada di zaman Isa ibnu Maryam, dan Nabi tidak pernah mengajarkan keadaan seperti ini. Nabi Isa, bahwa laki-laki tidak boleh menikah dan perempuan-perempuan biarawati tidak boleh menikah. Maka orang-orang yang dekat kepada Allah, kata mereka, atau yang sibuk di gereja, terutama Katolik, maka orang-orang yang bekerja di gereja-gereja seperti pendeta itu harus hidupnya ruhbaniyah. Makna ruhbaniyah, mereka memutuskan hubungan dengan fitrah sebagai laki-laki dan perempuan. Maka mereka memberikan jiwa-jiwa mereka untuk Allah Bapa, katanya, sehingga para perempuan yang katanya virgins ataupun para perawan-perawan itu tidak diberikan kecuali untuk Allah. Maka mereka tidak menikah. Dan begitupun para pendetanya juga tidak menikah. Maka ini adalah perkara yang diada-adakan, bukan berdasarkan dari agama Nasara yang benar. Maka disebutkan tadi warahbaniyatan ibtada'uha, yakni ibtada'a dari bid'ah, maka mereka mengada-adakannya. Maka tabnaha alaihim, kami tidak memerintahkan kepada mereka untuk menjauhi laki-laki bagi para perempuan-perempuan biarawati. Dan begitupun Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat azlaha mim ba'di quwwatin angkasaha. Maka janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang mengurai benang-benang yang mana
tali-tali benang itu sudah kuat, diatur menjadi bulatan, kemudian diuraikan menjadi lemah kembali. Maknanya, janganlah engkau seperti orang-orang terdahulu, orang-orang Yahud dan Nasara, yang mana mereka tadinya kuat, mempunyai dalil dari nabi-nabi mereka Musa dan Isa. Kemudian mereka mempunyai kitab Taurat dan Injil, berlandaskan dengan ilmu samawi, ilmu dari langit. Namun kemudian mereka keluar dari ajaran mereka, seperti ruhbaniyah, dan mengatakan bahwa Yesus Kristus anak Allah. Dan begitu pun orang Yahud, mereka meninggalkan kitab-kitab mereka dan tidak mengamalkan lagi. Ini maknanya, jangan kalian seperti orang-orang yang mengurai kembali tali-tali benang yang sudah kokoh, diurai kembali. Maka kaum muslimin harus terus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan berpegang teguh kepada agamanya. Jangan seperti kelompok Al-Yahud wan Nasara. Dan di akhir ayat disebutkan, wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka di akhir ayat, diambil dari ayat surat Al-Hijr, di akhir surat dari Hijr, wa'bud rabbaka, ibadahlah kamu kepada Allah sampai datang al-yaqin. Al-yaqin adalah maut. Maka tafsir al-yaqin adalah maut, itu tafsir ahli sunnah. Dan ini yang diinginkan maknanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah kamu Allah Jalla wa'ala sampai datang yakin. Adapun pendalilan yakin itu adalah maut, seperti ditafsirkan di ayat yang lain dan tafsir as-salaf. Adapun pentafsiran as-salaf datang dari Salim, anaknya Abdullah ibnu Umar. Maka dia mengatakan makna yakin yakni al-maut. Yakin itu sampai mati. Jadi ibadah kamu itu sampai kapan? Sampai mati. Maka ini tafsir salaf datang dari Salim ibni Abdullah ibni Umar dengan sanad yang sahih. Dan juga telah datang tafsir dari pemahaman salaf ini bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun bersumber dari Al-Quran seperti di dalam surat Al-Mudaththir ditafsirkan, ma salakakum fis saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Sama al-yaqin di sini dan yakin di surat Al-Mudaththir semuanya sama, yakni kematian. Maka ditafsirkan makna wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ibadahlah kamu kepada Allah sampai datang yakin, maknanya kematian. Sesuai ayat di dalam Mudaththir tadi. Maka para malaikat nanti melempar orang-orang kafir musyrik ke api neraka. Kemudian mereka menanyakan, apa yang menyebabkan kalian dilempar ke api neraka? Di antaranya mereka mengatakan, kami tidak sholat, kami tidak membayar zakat, kami tidak memberikan kepada orang-orang yatim makanan, minuman. Wa nakhudu ma'al khaidin, dan kami duduk bersama orang-orang yang mencela agama-agama Allah, dan kami mendustakan hari kiamat hatta atanal yaqin, sampai kami mati. Maka makna yakin adalah mati. Dan juga pendalilan di dalam hadis di saat meninggal sahabat Utsman ibnu Maz'un, maka Nabi mengatakan fa inna Utsmana qad balagal yaqin, bahwa Utsman itu telah mencapai al-yaqin, maknanya kematian. Maka tidak ada tafsir yang benar dari ayat ini kecuali al-yaqin maknanya maut, sehingga kita diperintah beribadah terus sampai menjelang mencapai maut. Itu makna yang benar. Adapun kelompok as-sufiyah, maka mereka salah kaprah mengatakan makna yakin yakni mencapai derajat ilmul yakin. Maka pendapat seperti ini kufur, keluar dari Islam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir zandaqah, maka dia telah keluar dari Islam. Kenapa? Orang-orang as-sufiyah yang mempunyai thariqah seperti Naqsabandiyah,
Syadiyah, Sadaliyah, dan yang lainnya. Maka mereka membuat thariqah-thariqah, dan jika telah mencapai thariqah yang diinginkan, maka mencapai tingkat derajat al-yaqin. Bagi mereka al-yaqin bukan maut di dalam ayat ini, tetapi mencapai ma'rifatillah, ilmunya para wali. Akhirnya mereka orang-orang as-sufiyah meyakini bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua, ilmu yakin dan ilmu dhahir. Ilmu dhahir seperti kita sekarang. Ilmu yakin, ilmu tingkatan para wali. Kata mereka, jika kita sudah mengenal ma'rifatillah, mencapai tingkat yakin seperti di ayat ini, mencapai tingkat derajat ilmu wali, maka tidak butuh lagi beribadah. Ini kufur. Maka mereka mentafsirkan ayat ini, lihat, wa'bud rabbaka, sembahlah Allah, ibadahilah Allah sampai mencapai tingkat yakin ma'rifatillah. Maknanya, sembahlah Allah sampai kamu mencapai tingkat wali ma'rifatillah. Jika kalian telah mencapai tingkat wali ma'rifatillah seperti para pendiri-pendiri dari thariqah-thariqah kita, imam-imam wali-wali kita, maka kita tidak butuh lagi kepada ibadah. Lihat ajaran mereka yang sesat ini. Maka orang-orang yang mencapai tingkat yakin, tingkat wali, tidak butuh lagi kepada salat, tidak butuh lagi kepada puasa. Bahkan mereka mempunyai amalan-amalan yang dianggap oleh mereka amalannya sudah luar biasa. Maka ini jelas kekufuran dan kesyirikan. Maka Ahmad Al-Badawi yang 700 tahun yang lalu, yang dianggap sampai sekarang di Mesir itu dari para wali, maka setiap tahun ada haul berighosah, kebanyakan manusia di sana berjubel di Mesir. Maka disebutkan bagaimana dia dulu hidupnya. Orang dari sufi, dari kelompok thariqah-thariqah. Maka dia sudah menganggap dirinya mencapai tingkat yakin. Disebutkan oleh para ulama seperti As-Sakhawi, muridnya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, bahwa Ahmad Al-Badawi la yu'raf manzilah fil ilm wala syarf. Bahwa Ahmad Al-Badawi tidak diketahui oleh para ulama di zamannya dari ilmu sebagai seorang alim, ataupun syarf, mempunyai kemuliaan, akhlak yang mulia, atau yang lainnya. Tidak. Dia orang yang tidak mempunyai apa-apa, kecuali, kata As-Sakhawi, dia datang ke masjid di hari Jumat, tidak sholat Jumat. Orang berkumpul di masjid menunggu imam, dia datang masuk dan kencing di pojok masjid dan keluar. Itu kerjaan dia. Bukan orang yang normal. Dan disebutkan oleh para ulama di zamannya, Ibnu Daqiqil Id di antaranya, bahwa orang-orang di zamannya menganggap Ahmad Al-Badawi bagaikan orang sinting, bagaikan wali yang berjalan di jalanan. Jika melewati anak-anak, maka anak-anak melemparinya dengan batu, jadi bahan ketawaan anak-anak. Ini yang sudah tidak meninggalkan ibadah, ini yang sudah tidak melaksanakan sholat lagi. Maka orang-orang yang tidak melaksanakan sholat meyakini bahwa yakin itu derajat wali, kebanyakan orang-orang sinting, orang-orang yang menganggap dirinya sebagai wali. Maka inilah ayat-ayat yang bisa kita berikan dan kita tutup dengan wa amal ahaditsu faminha. Adapun dari hadis-hadis, maka diantaranya hadis Aisyah. Ini dia yang saya mau katakan, bahwa pembahasan bab ini kembali kepada hadis, terutama hadis Aisyah. Apa itu? Wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaih. Bahwa sungguhnya Allah sangat mencintai amal-amal di dalam agama ini, ma dawama sahibuhu alaih. Apa-apa yang dilakukan oleh seorang muslim yang terus menerus. Meskipun mampu 2 rakaat salat duha, laksanakan. Jam 10, 11 laksanakan. Meskipun mampu untuk melaksanakan sholat witir hanya 3, laksanakan. Namun terus bangun dari jam 4 sampai adzan awal, seperti yang terus kita laksanakan di sini.
Kita perintahkan tiap malam adzan awal, dan kita perintahkan juga kalian untuk keluar dari sakan-sakan kalian jam 4 kalian sudah di sini. Kemudian apa yang mampu kalian untuk laksanakan puasa meskipun hanya sekedar Senin Kamis ataupun 3 hari, maka laksanakan. Jangan membuat perkara yang memberatkan. Kita tidak melarang kalian puasa Daud, namun bagi yang mampu alhamdulillah. Pertanyaannya hanya mampukah terus menerus? Kalau hanya sekedar dadakan 1 bulan, alhamdulillah. Setelah itu capek, setelah itu selesai dan seterusnya, maka tidak kita menginginkan hal-hal seperti itu. Namun jika mampu, bagus sekali. Maka ini yang bisa kita berikan dari permasalahan tentang bab ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu